Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwi Kartika Sari. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Media Teknologi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan judul dari presentasi saya, yaitu Perpustakaan, Fungsi, Peran, dan Perkembangannya di Era Digital. Pertama-tama apa yang melatar belakangi dari presentasi ini, yaitu bahwa sebuah perpustakaan itu adalah suatu tempat atau lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, kemudian menyimpan dan menyediakan sumber informasi berupa buku, majalah, jurnal, media digital, bahkan banyak pustaka, bahan pustaka lainnya untuk digunakan dalam masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Dan kegunaannya adalah sebagai keperluan pendidikan, penelitian, maupun rekreasi. Ini adalah fungsi dari perpustakaan. Bapak Sulistyo Basuki menyebutkan terdapat 5 bentuk fungsi perpustakaan, yaitu yang pertama ada fungsi simpan karya. Jadi fungsi simpan karya itu maksudnya perpustakaan itu bertugas untuk menyimpan berbagai koleksi atau buku yang diterima atau dihibahkan kepada sebuah perpustakaan. Kemudian yang kedua ada fungsi informasi. Nah, jadi perpustakaan itu menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh para pemustaka atau pengguna perpustakaan. Jadi perpustakaan itu juga bisa sebagai jasa referensi dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pemustaka. Kemudian yang ketiga ada sebagai fungsi pendidikan, ya. Fungsi pendidikan maksudnya adalah perpustakaan itu sebagai tempat belajar dan belajar itu berlaku untuk semua umur. Artinya pengguna itu meskipun dia bukan pelajar, meskipun dia sedang bekerja ataupun tidak sekolah, tetap bisa menggunakan fasilitas perpustakaan sebagai media untuk belajar atau pendidikan seumur hidup. Oke, kemudian fungsi selanjutnya dari perpustakaan adalah fungsi rekreasi. Jadi fungsi rekreasi itu gimana sih? Jadi perpustakaan itu selain tempat untuk menyimpan buku, tempat untuk belajar dan mendapatkan informasi, perpustakaan juga berguna sebagai tempat rekreasi. Tempat rekreasi seperti apa itu? Yaitu perpustakaan-perpustakaan modern saat ini biasanya menggunakan berbagai fasilitas hiburan. Yang contohnya itu kayak misalnya ruang audiovisual, bioskop mini, bahkan kafe dan tempat bermain anak-anak juga, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada fungsi kultural. Fungsi kultural itu perpustakaan sebagai tempat untuk menyimpan berbagai warisan budaya bangsa, sehingga warisan tersebut bisa diapresiasi oleh masyarakat di sekitarnya atau sebagai bahan bacaan, ya. Baik, masuk ke slide selanjutnya ada peran dari perpustakaan, ya. Peran perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan, ya, itu udah jelas bahwa di dalam perpustakaan terdapat berbagai buku, bahan pustaka yang digunakan sebagai sumber informasi, ya. Kemudian perpustakaan sebagai pendukung pendidikan formal maupun informal. Tadi udah saya jelaskan juga bahwa perpustakaan itu nggak cuma dipakai oleh pelajar, ya. Perpustakaan juga dipakai oleh segala umur, segala jenis pekerja ataupun yang tidak bekerja ataupun putus sekolah dan sebagainya. Kemudian sebagai sarana pelestarian budaya, ya. Perpustakaan adalah tempat untuk menyimpan dan mengelola serta mewariskan nilai-nilai budaya. Jadi bukan hanya sekedar tempat untuk membaca dan menyimpan buku saja. Kemudian sebagai media rekreasi edukatif, ya. Itu tadi udah dijelasin juga bahwa perpustakaan itu sebagai tempat hiburan dan juga tempat belajar. Jadi keduanya adalah saling keterkaitan. Jadi
berbeda sama tempat rekreasi, bahwa perpustakaan itu tempat hiburan dan juga edukatif gitu ya. Oke, kemudian peran yang terakhir adalah perpustakaan sebagai tempat berkegiatan sosial dan literasi. Jadi perpustakaan sewaktu-waktu juga biasanya mengadakan berbagai lomba-lomba, bahkan seperti bedah buku dan segala macam gitu ya. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu perkembangan perpustakaan di era digital. Jadi perkembangan seperti apa sih yang terjadi di perpustakaan di era digital seperti ini ya? Yang pertama yang terjadi adalah dari buku fisik menjadi ke koleksi digital. Nah, kemudian yang kedua, akses informasi menjadi lebih luas dan cepat, itu tentu ya, karena sekarang apa-apa udah pakai online. Nah, kemudian layanan dari perpustakaan juga menjadi berbasis teknologi. Kemudian pustakawan menjadi memiliki peran baru atau mengalami peningkatan gitu ya. Terus setelah itu ada integrasi dengan big data. Jadi perpustakaan juga berintegrasi dengan yang namanya big data. Kemudian konten multimedia dan interaktif. Lanjut ya. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, yaitu adalah tantangan yang diterima oleh perpustakaan terhadap perpustakaan digital ya. Jadi tantangan apa aja sih yang dialami oleh perpustakaan ya? Yang pertama adalah minat membaca buku fisik tuh jadi berkurang gitu, karena sekarang itu banyak koleksi digital yang mudah diunduh di mana aja gitu ya kan. Terus ada anggaran yang terbatas. Nah, perpustakaan itu kan punya anggaran untuk mengupgrade diri ke perpustakaan digital tentunya membutuhkan anggaran yang besar. Lalu ada kesenjangan literasi digital. Nah, jadi beberapa tokoh pustakawan atau pemustaka kemungkinan akan kesulitan ya dalam menghadapi perpustakaan digital, karena menurut mereka itu adalah hal yang baru. Kemudian ada isu keamanan dan privasi data, akses teknologi yang terbatas, jadi nggak semua orang itu bisa punya ponsel pintar atau internet atau bahkan laptop ya. Jadi kemudian adaptasi peran pustakawan ya. Jadi pustakawan tuh harus beradaptasi lagi dari mode jadul ke mode modern atau era digital gitu. Oke, adapun peluang perpustakaan di era digital. Jadi perpustakaan juga punya peluang besar ya untuk berkembang di era digital ya. Pertama, akses informasi menjadi lebih cepat, luas, dan mudah ya. Itu udah tentu ya. Kemudian layanan perpustakaan menjadi fleksibel. Nah, yang tadinya kita harus ngantri dan harus mengisi buku melalui manual dan segala macam, jadi dia lebih cepat gitu ya. Kemudian inovasi layanan berbasis teknologi. Ini sama ini, inovasi layanan berbasis teknologi itu kayak kita pinjam meminjam itu udah pokoknya udah semua modern ya. Kemudian pemanfaatan data pengguna dalam layanan yang lebih baik. Nah, ini penggunaan perpustakaan digital, jadi dengan cara pemanfaatan data pengguna sehingga kita bisa tahu dan bisa merekomendasikan berbagai koleksi sesuai dengan keinginan pemustaka dari histori-histori dia sebelumnya. Oke. Yang selanjutnya kita masuk ke bagaimana sih implementasi teknologi di dalam perpustakaan. Nah, jadi perpustakaan tuh udah sekarang udah modern dan memakai teknologi di berbagai kandungan di dalamnya ya, seperti ini. Contohnya yang pertama adalah OPAC, Online Public Access Catalog. Nah, OPAC itu apa sih? Jadi merupakan sistem pencarian yang ada di perpustakaan. Dia tuh nyari berbagai katalog perpustakaan itu berbasis online ya. Jadi nggak lagi kita tuh cari buku satu-satu seperti kamus atau abjad gitu ya. Kemudian ada aplikasi mobile perpustakaan. Aplikasi ini modelnya itu kayak layanan virtual dari perpustakaan gitu ya.
Jadi kita bisa berkonsultasi dengan pustakawan melalui chat, email ataupun video call ya. Kemudian ada RFID atau Radio Frequency Identification. Nah, jadi RFID ini digunakan dalam sirkulasi perpustakaan seperti peminjaman dan pengembalian buku. Jadi secara otomatis buku diberi tag atau tag RFID dan kemudian buku itu ditaruh di atas mesin. Nah, setelah buku itu ditaruh di atas mesin, kemudian mesin itu bisa nge-scan dari buku tersebut yang bertag RFID. Jadi udah otomatis dan nggak perlu antri dan mencatat secara manual ya. Kemudian ada yang namanya chatbot ya. Chatbot itu seperti perpustakaan yang terhubung sama learning management system tadi, yaitu seperti Moodle dan Google Classroom, dan kemudian di situ terdapat robot atau AI yang dapat menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para pemustaka atau pengguna. Kemudian selanjutnya ada digital repository dan open access. Jadi digital repository itu sistem penyimpanan digital yang digunakan dalam mengelola dan menyimpan serta melestarikan berbagai dokumen atau karya ilmiah secara elektronik ya. Jadi kemudian open access itu adalah sistem publikasi yang memungkinkan siapa saja bisa membaca, menggunakan dan mengakses ya dari berbagai repository tadi, digital repository secara gratis tanpa langganan di internet. Oke. Kemudian yang terakhir ada pelatihan literasi digital. Nah, pelatihan ini adalah upaya dalam membekali para masyarakat untuk lebih mengenal yang namanya digital library gitu ya, agar masyarakat itu bisa menggunakan teknologi di dalam perpustakaan secara bijak dan lebih produktif. Selanjutnya kita sudah sampai pada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah saya jabarkan di presentasi ini adalah bahwasanya perpustakaan itu saat ini sudah mengalami berbagai perkembangan dan transformasi yang cukup besar dan bermanfaat pada masyarakat ya. Perpustakaan yang awalnya hanya sebagai tempat penyimpanan buku dan sekarang tuh mereka udah bisa berevolusi sebagai tempat dan pusat informasi yang modern. Nah, kemudian perpustakaan juga menjadi sebuah fasilitator literasi digital dan penyedia akses informasi secara global dan bahkan sebagai pendorong dari pembelajaran bagi masyarakat seumur hidup. Oke, kemudian terima kasih ya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya presentasikan hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.